Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini Bapak akan membuat tutorial untuk kasus Accurate Online CV Liris Manis. Nah, jadi nanti kita akan melakukan setting awal perusahaan dengan menggunakan aplikasi Accurate Online, kemudian menginput transaksi. Langkah pertama, di sini diberikan sebuah kasus CV Laris Manis yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan spray dan bed cover. Perusahaan berdiri sejak tahun 2022. Kemudian semakin berkembangannya bisnis yang dijalankan, maka per 1 Januari 2023, manajemen memutuskan untuk menggunakan Accurate Online untuk proses pencatatan akuntansi. Operasional perusahaan, Anda sebagai accounting diminta untuk membantu proses setup awal data perusahaan di Accurate Online. Yang pertama, nama perusahaan CV Laris Manis, level distribusi retail, bidang usaha hadir atau lainnya, tanggal mulai atau tutup buku 31 Desember 2022, metode biaya persediaan yaitu FIFO atau first in first out. Kemudian di sini diberikan petunjuk buat database perusahaan baru, kemudian klik lanjutkan, lengkapi data informasi perusahaan, dan klik selanjutnya. Baik, kita akan praktek dengan menggunakan akun Accurate Online. Nah, dipastikan bahwa Bapak atau Ibu-ibu atau adik-adik semua di sini sudah login atau register pada akun accurate.id ya. Jadi silahkan nanti di aktivasi atau didaftarkan dulu akunnya melalui link tersebut, kemudian baru bisa kita mengklik buat data perusahaan. Nah, di sini karena tahun 2026 ada beberapa pembaruan fitur. Di sini tentukan produk yang sesuai dengan kebutuhan bisnis Anda. Karena kita mau menyusun laporan keuangan, maka pilih aplikasi pembukuan. Kemudian klik selanjutnya. Baik, seperti yang tadi diberikan, ini adalah kasus CV Laris Manis. CV Laris Manis, kemudian ditaruh underscore nama masing-masing, kemudian pilih kategori usaha karena ini retail, jadi kita pilih retail, kemudian nama usaha disamakan CV Laris Manis underscore nama masing-masing, kemudian pilih bidang usaha other atau lainnya, kemudian buat data usaha. Oke, kita tunggu prosesnya. Oke, data CV Laris Manis berhasil dibuat. Klik untuk lanjutkan. Nah, sambil menunggu. Nah, kemudian setelah kita create buat data informasi perusahaan, langkah kedua akun perkiraan. Sebelum berpindah ke dalam sistem Accurate Online, Accounting Departemen telah menyiapkan beberapa daftar dan laporan yang dibutuhkan dalam file Excel. Untuk data persiapan awal, untuk data Excel bisa di-download pada link berikut. Kemudian petunjuk perusahaan Anda telah memiliki daftar akun perkiraan sendiri, maka Accurate Online tidak perlu membuat daftar akun perkiraan otomatis, sehingga pernyataan centang di sini apabila Anda ingin dibuatkan daftar akun perkiraan oleh Accurate secara otomatis jangan dicentang ya. Kemudian klik selesai. Kemudian di persiapan data perusahaan ini diberikan lengkapi informasi perusahaan mulai dari nama sampai dengan kode pos. Nah, kemudian petunjuk, klik menu pengaturan preferensi perusahaan. Kemudian lengkapi informasi perusahaan di preferensi dengan benar sesuai dengan informasi perusahaan dan alamat perusahaan Anda. Kemudian lengkapi fitur sesuai dengan kebijakan akuntansi pada perusahaan Anda. Nah, jadi kita akan melakukan setting preferensi awal dulu ya. Oke. Nah, tanggal mulai buku
berdasarkan kasus yang diberikan, yaitu tanggal 31 Desember 2022. Oke. Kemudian kita menggunakan mata uang Indonesia rupiah. Kemudian metode perhitungan HPP yaitu first in, first out. Nah, kemudian menyiapkan akun perkiraan. Di sini buat daftar akun perkiraan secara otomatis. Ini dihilangkan centangnya karena kita sudah membuat daftar akun secara Excel. Jadi tinggal di import dan ekspor nanti. Jadi membuat secara otomatis ini dihilangkan ya. Kemudian klik selesai. Nah, baik, selanjutnya kita diperintahkan untuk membuat preferensi. Nah, sebelumnya kita buat dulu akun persiapan data perusahaan. Nah, di sini kemudian klik pengaturan preferensi. Nah, kita lengkapi informasi seperti yang diberikan di soal. Baik, kita lanjutkan. Caranya kita klik pengaturan, kemudian preferensi. Nah, kita isi data sesuai dengan informasi yang diberikan oleh di soal. Di sini nama perusahaan, kemudian isi telepon, fax email sesuai dengan di modul. Nomor telepon 021, kemudian strip 821, kemudian 2080. Fax email 021 strip 821 strip 2081, kemudian email hello@harismanis.com. Kemudian tanggal mulai 31 Desember 2022, periode Januari sampai Desember. Kemudian mata uang Indonesia rupiah. Kemudian alamat Jalan titik Untung Subati nomor 2A Menteng. Oke, jadi kabupaten atau kota DKI Jakarta, kemudian kode pos 10310. Oke, klik simpan. Oke, selanjutnya kita lihat di soal. Ini kita diperintahkan untuk menyusun beberapa fitur dasar. Yang pertama adalah perusahaan adalah pengusaha kena pajak yang memungut dan membayar PPN. Kemudian aset perusahaan diakui dalam pencatatan perusahaan. Jadi di fitur dasar yang pertama adalah PPN dan aset yang perlu kita centang ya. Caranya klik preferensi. Kemudian klik di fitur ya, yang di kursor fitur, kemudian di fitur dasar. Tadi yang dicentang adalah pajak dan
pencatatan aset. Jadi yang lain dihilangkan centangnya. Oke. Kemudian metode biaya persediaan adalah FIFO. Kemudian penjualan. Kita cek lagi di penjualan ini yang dibolkan adalah penawaran penjualan, kemudian diretur, kemudian jasa pengiriman dan syarat dan tenggang waktu. Nah, jadi kita lakukan checklist, kita hilangkan checklist yang tidak sesuai. Yang pertama adalah penawaran penjualan, berarti pertahankan checklistnya. Kemudian diretur dipertahankan, kemudian penyesuaian tidak ada, tenaga penjualan tidak ada, kemudian jasa pengiriman, kemudian syarat pembayaran. Oke. Kemudian di pembelian. Kalau di pembelian, di sini dalam pembelian perusahaan membuat purchase order ke pemasok. Nah, berarti purchase order yang kita perlu centang ya, berarti pesanan pembelian, yang lain dihilangkan. Oke, kemudian di persediaan, di sini bagian gudang membuat permintaan barang atas barang yang ingin diajukan di bagian pembelian. Berarti bagian gudang membuat permintaan barang, yang lain dihilangkan. Oke. Nah, sudah siap kita menyusun fitur dasar, klik simpan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan proses impor daftar dari Excel. Nah, ini kebetulan kita sudah menyiapkan data Excel dari daftar akun ya. Nanti bisa di-download data Excel-nya. Ini ada 1 daftar akun, 2 daftar barang, 3 daftar pelanggan, 4 daftar pemasok, dan 5 daftar aset tetap. Ini di dalamnya sudah disusun sesuai dengan yang ada di modul ya, dalam bentuk Excel dengan format yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga ini tidak terjadi kesalahan lagi ya. Nah, dari kas sampai dengan pendapatan lain-lain. Begitu juga dengan daftar barang, daftar pelanggan, daftar pemasok, dan daftar aset tetap. Ini sudah terisi semua. Baik, jadi diperintahkan di sini adalah kita melakukan impor seluruh data dan saldo awal akun dari file Excel yang disediakan. Klik menu buku besar, klik akun perkiraan, kemudian klik daftar, impor data dan impor data Excel, kemudian pilih daftar akun yang dimiliki oleh perusahaan, klik unggah, centang lakukan update, dan jika sudah data yang sudah sama pada database, pada tahapan konfirmasi impor data. Baik, kita praktekkan. Ini diklik di buku besar, kemudian akun perkiraan. Nah, kemudian diklik di bagian daftar ya. Nah, di sini sudah muncul beberapa daftar yang sudah disediakan oleh sistem Accurate. Nah, kita klik di bagian import data. Kemudian import data dari Excel. Nah, di sini kita perhatikan bahwa ada pilihan file dari Excel. Klik di sini. Nah, kemudian kita cari folder di mana kita simpan daftar Excel-nya. Ya, ini data Excel laris manis, kemudian daftar akun, klik open, klik unggah. Nah, ini tipe akun, pastikan dipetakan ke tipe akun, kemudian nama ke nama, akun induk, kemudian saldo awal ke saldo awal, kemudian pertanggal, ini tidak diapa-apain karena muncul secara otomatis ya. Klik lanjutkan. Nah, jangan lupa konfirmasi impor data, klik centang. Lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Klik lanjutkan. Nah, di sini muncul 56 data berhasil diproses. Klik tutup. Nah,
Kemudian tahap selanjutnya adalah kita lakukan proses import dari daftar barang. Ya, ini sudah ada data Excel-nya tadi. Import seluruh data dan saldo awal barang dari file Excel yang telah disediakan. Nah, petunjuk di sini pada persiapan data perusahaan, silahkan klik tombol import data pada kolom barang dan jasa. Kemudian pilih lokasi file import, kemudian klik unggah, centang lakukan update. Seluruh transaksi penjualan dan pembelian perusahaan menggunakan PPN 11%. Jadi kita cek dulu PPN-nya sebelum kita lakukan import data dari daftar barang ya. Klik di bagian perusahaan, kemudian klik pajak. Nah, di sini kita lihat di daftar. Nah, di sini ada pajak pertambahan nilai, persentasenya 12%. Karena ini tahun 2026, mungkin kita sesuaikan dengan kasus di modul ya. Karena transaksi di modul itu tahun 2022, tarif PPN-nya masih 11%. Ya, kita tunggu, sedang diproses. Nah, di sini muncul sekarang pajak pertambahan nilai persentasenya 11%, kita ganti menjadi 11. Ya, tadi 12, kita ganti menjadi 11, klik simpan. Oke, kita klik lagi di daftar, dicek persentasenya sudah menjadi 11%. Oke, ini bisa ditutup. Nah, kita mulai di persiapan data. Nah, di sini muncul lengkapi data perusahaan untuk memulai transaksi. Pertama adalah barang dan jasa. Klik import data. Nah, kemudian pilih file Excel. Kemudian pilih nomor 2, daftar barang, open. Kemudian klik unggah. Nah, di sini yang wajib sama adalah di yang bintang-bintang ini nama barang, kemudian jenis barang dipetakan ke jenis barang. Yang lain sudah disesuaikan, jadi nggak perlu diapa-apain, klik lanjutkan. Nah, jangan lupa konfirmasi impor, klik centang ya. Kemudian klik lanjutkan. Nah, kita centang, klik lanjutkan. Oke, 10 data berhasil diproses. Ya. Nah, selanjutnya kita cek untuk tahapan selanjutnya adalah daftar pelanggan. Ya, daftar pelanggan ini sudah disiapkan juga data Excel-nya. Perintah import seluruh data saldo awal piutang dari informasi yang tersedia. Petunjuk pada tab persiapan data perusahaan, silahkan klik import data, kemudian pilih lokasi file import, kemudian klik unggah, centang lakukan update. Nah, ini ditutup dulu. Kemudian persiapan data perusahaan selanjutnya adalah untuk import data pelanggan. Nah, kemudian klik file data Excel, pilih daftar pelanggan, open, unggah. Nah, nama dipetakan yang bintang merah ini wajib sama ya. Karena ini nggak perlu diapa-apain, klik lanjutkan. Kemudian jangan lupa centang konfirmasi import data, kemudian lanjutkan. Nah, 5 data berhasil diproses. Oke. Kemudian yang keempatnya adalah daftar pemasok. Nah, data pemasok di sini import seluruh data dan saldo awal hutang dari file Excel yang disediakan. Pada tab
pada tab persediaan data perusahaan, silahkan klik tombol import data, pilih lokasi file import, kemudian klik unggah. Baik, ini ditutup, kemudian kita klik di pelanggan ya. Pelanggan tadi sudah, kemudian sekarang di pemasok, klik import data, kemudian pilih file data Excel, kemudian pilih daftar pemasok, open, kemudian klik unggah, kemudian nama wajib sama, kemudian ini nggak perlu diapa-apain, klik lanjutkan, kemudian klik centang lakukan update pada saldo awal sebagai tambahan saldo baru yang sudah ada, klik lanjutkan. Nah, 5 data berhasil diproses. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membuat daftar aset tetap. Kategori aset tetap di sini ada tanah, bangunan, peralatan kantor, peralatan toko. Kemudian perintah inputlah kategori aset pada akurat. Klik menu aset tetap, klik kategori aset tetap. Nah, kita praktekkan. Klik di bagian aset tetap. Kemudian kategori aset. Nah, kita ketik satu persatu di sini. Yang pertama adalah untuk menginput tanah. Oke, klik save. Kemudian yang kedua adalah bangunan. Bangunan, save. Kemudian peralatan kantor. Peralatan kantor, save. Kemudian peralatan toko. Toko, save. Kemudian ini peralatan kantor, peralatan toko, tanah, bangunan. Ya, jadi huruf-huruf besar kecilnya harus diperhatikan ya. Nanti jangan salah waktu diimpor. Jadi bangunan, peralatan kantor, P besar, K besar yang diperhatikan, peralatan toko, P besar, T besar, kemudian tanah. Oke, sudah siap. Sekarang kita akan melakukan impor untuk aset tetap. Nah, impor seluruh data dari saldo awal aktiva tetap dari informasi yang tersedia. Petunjuk, klik menu aset tetap, kemudian klik aset tetap, klik daftar, kemudian klik tombol impor data, lalu klik impor dari Excel, pilih lokasi file import, kemudian klik unggah. Ya, kita klik di bagian aset tetap, kemudian klik aset tetap. Nah, kemudian klik di daftar. Kemudian di sini ada import data, klik import dari Excel. Nah, cari yang nomor 5 daftar aset tetap. Kemudian klik unggah. Ini tidak perlu diapa-apain, klik lanjutkan. Kemudian ini tidak ada perintah centang dan lain sebagainya. Kemudian klik lanjutkan. 5 data berhasil diproses. Tutup, ini bisa ditutup, bisa ditutup. Nah, kemudian kita lihat di sini untuk tahapan selanjutnya adalah melakukan setelah tahapan impor data persiapan awal persediaan akurat online selesai, beberapa hal yang perlu dilakukan sebelum memulai pencatatan transaksi pada periode Januari 2023. Lakukan proses akhir bulan per 31 Desember 2022. Kemudian mencocokkan saldo awal dengan saldo akhir yang ada pada laporan manual berikut ini, yaitu jumlah aset 2.342.800.000 rupiah, kemudian jumlah liability 124.140.000 rupiah, kemudian jumlah liabilities dan equities
2.342.000.000 rupiah. Nah, yang pertama kita lakukan proses akhir bulan per 31 Desember 2022. Caranya klik di perusahaan, kemudian klik di proses akhir bulan. Nah, kemudian kita pilih bulan Desember tahun 2022. Kemudian klik save. Jangan lupa simpan. Oke. Proses akhir bulan berhasil disimpan. Kemudian kita cetak daftar laporan. Klik daftar laporan, kemudian kita pilih yang neraca induk skontro. Kemudian diketik di sini tanggal 31 bulan 12 tahun 2024. Kemudian klik tampilkan. Nah, jadi kita cek di sini 2.342.800.000 rupiah. Kemudian kita cocokkan jumlah kewajiban 124, 124.140.000. Kemudian jumlah liabilitas dan ekuitas 2.342.800.000 rupiah. Nah, kemudian kita klik ekspor, klik untuk PDF untuk kita simpan. Nah, tersimpan nanti di folder yang download ya, secara otomatis dengan dibuka foldernya. Nah, muncul di sini. Nanti kita terserah kita atur di mana. Mungkin setup awal data perusahaan cukup sekian. Nanti kita lanjut untuk menginput transaksi selanjutnya.